Hai guys, kenalin saya Kezia yang akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Dan tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendirian dong. Saya ditemani dengan teman-teman sahabat podcast. Siapa tuh sahabat podcast? Tentunya mereka adalah orang-orang yang cukup periang dan juga menyenangkan. Akan tetapi dia sedikit pakbal guys. Nah, untuk lebih lanjut yuk perkenalan dengan sahabat podcast kita. Hai. Halo. Hai teman-teman, kenalin saya Muhammad Wahyu. Saya sangat berterima kasih kepada Kezia karena telah mengajak saya ke dalam sahabat podcast kali ini. Sama-sama. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifki Ananta. Kalian semua bisa panggil saya Rifki. Halo Rifki. Halo. Hai. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada saudari Kezia yang sudah mengajak saya ke podcast kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh saudara Wahyu. Oke. Halo Wahyu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Oke guys, pada podcast kali ini, jangan tegang dong ya ampun. Santai, Di sini tuh kita santai. berbincang-bincang. Duh. Aduh. Nah, pada podcast kali ini kita mempunyai tema peran Gen Z sebagai penerus bangsa dalam dunia pendidikan. Nah, ngomong-ngomong tentang Gen Z nih. Terus, maaf. Di sini tuh kita mempunyai judul. Mau tahu nggak apa judulnya? Apaan tuh? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. bertanya. Aduh, TikTok ya guys. Nah, Same. judul podcast kita itu adalah kita ini Gen Z apa Gen Z sih? Gen Z. Gen Z itu bukannya mesin atau alat yang dipakai ke... Aduh, betul sekali. Kamu kadang-kadang Bukan ente. dong. Kadang-kadang Rifki. kembali ya, kadang-kadang ente. Oke, Kembali. guys, kita lebih lanjut lagi. Nah, menurut ngomong-ngomong tentang Gen Z nih ya, menurut kalian Gen Z itu apa sih? Seperti apa sih itu Gen Z? Gen Z. Dari Siapa siapa dulu dulu nih? nih? Dari- Sweet dong, sweet. Aduh, karena Rifki yang menang, jadi Rifki yang jawab dulu. Bukannya... Jawab aja. Gak apa-apa dong, suka-suka. Oke. Menurut saya pribadi sih Gen Z atau yang biasa disebut dengan E-generation adalah generasi yang dimana teknologi itu sudah berkembang pesat. Nah, menurut saya sih itu. Oh, seperti itu ya. Jadi Gen Z itu dimana kita atau orang-orang yang sudah mendapatkan teknologi yang lebih modern. Betul sekali. Oke. Nah, menurut Wahyu sendiri, Gen Z itu apa sih? Seperti apa gitu? Saya sangat sependapat dengan saudara Rifki, yaitu Gen Z ini terlahir di kalangan ya di mana teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Jadi gitu ya. seharusnya kita lebih mengekspor diri gitu. Oh, sangat. Jadi jawabannya sama ya dengan Kak Rifki. I see. Nah, ngomong-ngomong tentang Gen Z nih, kan tadi kita sudah bahas apa sih itu Gen Z. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tuh golongan atau dari golongan apa sih itu Gen Z, dari umur berapa gitu loh. Maksudnya dari tahun berapa gitu. Tahun berapa sampai ke berapa? Iya gitu. Menurut artikel yang pernah saya baca, orang-orang yang termasuk ke dalam generasi Z atau E-generation ini adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Nah, Oh, seperti Wah, itu. berarti kita termasuk generasi itu betul. Iya dong, Gen Z. jangan. Tapi walaupun gitu, kita nggak boleh dong sampai diperbudak oleh teknologi. Betul sekali. Seharusnya kita yang lebih memanfaatkan teknologi, bukan kita yang That's right. Oke. see. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya-tanya, menurut kalian nih ya, tanya-tanya gak tuh? seberapa aduh Rifki ya, ente kadang-kadang. Kadang-kadang ente. Seberapa berpengaruhnya sih Gen Z sebagai penerus generasi bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan? Dari siapa dulu nih? dari Rifki aja deh. Ya udah, oke, Rifki aja deh. Menurut pendapat saya, E-generation atau generasi Z ini sangat berperan penting khususnya di bidang pendidikan. Nah, karena di generasi ini teknologi digital sudah semakin berkembang pesat. Nah, guru bukan lagi menjadi sumber belajar satu-satunya, melainkan kita bisa mengakses internet untuk mencari pengetahuan atau skill-skill yang lain. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Dengan adanya
pada Gen Z ini kita sangat berpengaruh khususnya di bidang pendidikan. Betul sekali. Karena di Gen Z ini, maksudnya di umur-umur sekitar ini sudah mengenal dengan media atau teknologi. Salah satunya media sosial, ya nggak sih? Nah, di situ kita bisa menarik informasi dan juga edukasi. Sangat menarik. Nah, sedangkan menurut Kak Wahyu nih, apa sih seberapa berpengaruhnya sih Gen Z sebagai penerus generasi bangsa, khususnya dalam dunia pendidikan? Menurut pendapat saya sendiri sih, Gen Z ini sangat berperan tentunya ke dalam bidang pendidikan. Apalagi sekarang banyaknya teknologi yang semakin hari semakin berkembang gitu. Jadi seharusnya kita lebih mengedepankan dan lebih memaksimalkan apa yang ada. Dan baru-baru kali ini kita telah menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu semester 1, yang dimana aplikasi kita melakukannya dengan cara digital atau menggunakan handphone, yang dimana aplikasi itu dirancang khusus oleh guru kita, yakni Pak Winarso. Wah, sangat luar biasa. Kedengarannya Kak Wahyu ini sangat antusias ya dalam menghadapi ujian sekolah karena berbasis digital. Masya Dan Allah. itu membuat saya semakin termotivasi dalam bidang IT gitu. Wah, saya tidak ingin kalah sama guru saya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peran Gen Z sebagai generasi penerus bangsa di dunia pendidikan itu sangat penting dan Betul juga sekali. sangat berpengaruh ya, karena Betul. Gen Z ini dengan adanya teknologi yang semakin meningkat, kita bisa mengambil informasi yang lebih dalam. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih tentang Gen Z ini, menurut kalian ada nggak sih dampak negatif dan dampak positifnya? Karena di usia kita ini kan kita ini sudah termasuk Gen Z. Apalagi pada saat ini sedang sedang marak-maraknya media sosial. Betul. Bagaimana menurut kalian tentang Gen Z yang sangat berpengaruh, semisal dari bangun hingga tidur dia terus-terusan bermain sosial media sehingga agak kurang melihat bukunya, hanya melihat handphonenya gitu. Menurut kalian bagaimana sih itu? Kalau menurut saya sih tergantung dari seseorang ya, karena kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Ada yang melakukannya, ada yang memanfaatkannya dengan bagus dan juga mungkin kurang baik ya. Contohnya saja saya pribadi juga sering melakukan scroll sosial media. Akan tetapi di situ lebih banyak juga hal yang bermanfaat untuk kita pelajari. Jadi kita tidak harus membuka buku untuk belajar, akan tetapi kita juga bisa belajar di bidang IT atau di handphone kita tersebut. Nah, sedangkan menurut Kak Rifki nih ya, menurut Kak Rifki apa sih pandangan kakak terhadap hal tersebut? Nah, menurut pendapat saya pribadi hampir sama dengan saudara Wahyu, yang dimana apabila seorang remaja melakukan bermain sosial media dalam sepanjang hari, kita tidak tahu apakah remaja tersebut bermain sosial media untuk kebaikannya sendiri atau ya mendapat malah sebaliknya. Nah, jadi kita tidak boleh seuzon atau berburuk sangka kepada remaja tersebut. Okay. Nah, oke. Kita lanjut ya. Menurut kakak apa sih dampak negatif atau dampak positifnya gitu loh? Satu aja. Kak Rifki deh, dampak negatifnya satu aja. Positif? Satu aja. Oke. Dampak negatif dari teknologi digital yang sudah berkembang pesat di generasi sekarang ini adalah yang pertama adalah para mahasiswa atau para pelajar lebih menyukai hal-hal yang instan. Mereka tidak menyukai hal-hal yang berbau proses. Mereka cenderung lebih manja dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Kak Wahyu nih, apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yang paling utama yaitu kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun itu dengan menggunakan handphone kita sendiri. Oke, dengan adanya teknologi yang semakin modern itu Betul tentunya sekali. memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tetapi jika kita perhatikan malahan lebih banyak dampak positifnya, Betul karena sekali. hal itu dapat mempermudah kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Oke guys, karena waktu kita mungkin tidak terlalu banyak, sampai sini saja. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sayonara.